Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari menentukan nilai optimum fungsi objektif. Ada dua cara dalam menentukan nilai optimum. Bisa menggunakan uji titik pojok maupun garis selidik. Yang akan kita pelajari adalah yang menggunakan titik pojok. Fungsi objektif itu apa ya? Fungsi objektif atau fungsi sasaran adalah suatu fungsi yang akan ditentukan nilai optimum. Nilai optimum di sini bisa berupa nilai minimum maupun nilai maksimum dari fungsi kendala atau sistem pertidaksamaan linear. Terus, bagaimana cara menentukan nilai optimum? Nah, berikut langkah-langkah dalam menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan uji titik pojok. Yang pertama, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang diketahui. Kemudian yang kedua, tentukan semua titik pojok pada daerah penyelesaian tersebut. Yang ketiga, substitusi setiap titik pojok yang diperoleh ke dalam fungsi objektif yang diketahui. Nomor 4, berdasarkan hasil pada langkah ketiga, tetapkan nilai maksimum atau minimumnya. Maksimum atau minimum ini tergantung soalnya ya. Yang diminta itu nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, berikut titik pojok. Nah, mana saja yang merupakan titik pojok? Misal, dari grafik yang pertama, titik pojok itu mana? Titik pojok adalah titik-titik ini ya, yang membatasi daerah penyelesaian. 0,0, 6,0, titik perpotongan 2 garis, kemudian 0,3. Dari grafik pertama, ini ada 4 titik pojok. Kemudian, contoh yang kedua. Ada 3,0, perpotongan 2 garis, dan 0,4. Dari grafik yang kedua, ini ada 3 titik pojok. Kemudian yang keempat, ada berapa? 1, 0,1, 2, 2,0, 3, 4,1, 4, 6,4, 5, 2,5. Jadi dari grafik yang ketiga ini ada 5 titik pojok. Nah, kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh yang pertama, tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi objektif fx, y sama dengan 2x plus 5y untuk himpunan penyelesaian seperti pada grafik di samping. Ini ya, dari grafik ini kita tentukan nilai maksimum dan minimumnya. Daerah penyelesaian telah diketahui. Langkah berikutnya adalah menentukan titik pojok. Ada 5 titik pojok yang diperoleh dari gambar di atas, yaitu 0,1, kemudian 2,0, ini ya, kemudian 4,1, ini, yang keempat 6,4, dan yang terakhir 2,5. Ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik pojok. Nah, setelah diketahui titik pojoknya, kita substitusikan ke fungsi objektif. Kita buat tabelnya. Untuk 0,1. Berarti di sini X-nya diganti 0, Y-nya diganti 1. Berarti 2 kali 0 ditambah 5 kali 1. Sama dengan 0 ditambah 5, diperoleh 5. Yang kedua, 2,0. X-nya diganti 2, Y-nya diganti 0. Berarti 2 kali 2 ditambah 5 kali 0, diperoleh 4. Lanjutkan untuk titik yang ketiga adalah titik 4,1. Sehingga menjadi 2 kali 4 ditambah 5 kali 1 sama dengan 8 ditambah 5 sama dengan 13. Kemudian titik yang keempat adalah 6,4.
2 kali 6 ditambah 5 kali 4 diperoleh 12 ditambah 20. Sehingga diperoleh 32. Untuk titik yang kelima ini 2,5. Sehingga menjadi 2 kali 2 ditambah 5 kali 5 sama dengan 4 ditambah 25 diperoleh 29. Untuk menentukan titik nilai maksimum dan minimumnya, nilai maksimum adalah nilai yang tertinggi. Sedangkan nilai minimum adalah nilai yang terendah. Diperoleh maksimumnya 32 dan minimumnya adalah 4. Untuk contoh yang kedua, tentukan nilai maksimum dari fungsi objektif f(x, y) sama dengan 25x ditambah 30y pada daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan di samping. Kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik pojok ya. Yang pertama adalah titik 0,0, kedua 3,0 ini, yang ketiga 0,2 dan yang keempat ini ya, yang belum diketahui koordinatnya adalah titik potong G1 dan G2. Untuk memperoleh titik potong G1 dan G2, kita harus menentukan persamaan garis G1 dan G2 terlebih dahulu. Persamaan G1 adalah 4x ditambah 3y sama dengan 4 kali 3 atau sama dengan 12. Kemudian G2 adalah 2x ditambah 6y sama dengan 2 kali 6 atau 12. Ini cara menentukan garisnya, sudah ingat ya, kayak kemarin. Dengan metode eliminasi dan substitusi, untuk menentukan titik potong G1 dan G2. Yang atas ini kita kalikan 1, yang bawah kalikan 2 ya. Kita eliminasi X terlebih dahulu. Yang bawah menjadi 2X kali 2, 4X. Yang bawah 6Y kali 2 menjadi 12Y. Terus 12 kali 2 diperoleh 24. Setelah itu kita kurangi karena di sini tandanya sama-sama positif. 4x min 4x 0, 3y min 12y min 9y, 12 dikurangi 24 diperoleh min 12. Sehingga y-nya adalah min 12 per min 9. Diperoleh 4/3. Kita substitusikan nilai y ke salah satu persamaan. Kita ambil yang atas, 4x plus 3y sama dengan 12. Nah, y-nya diganti 4/3 dari sini ya. Kemudian kita peroleh 4x plus 4. Ini 3 kali 3-nya 3 bagi 3, coret. Sama dengan 12. 4x sama dengan 12 min 4. 4-nya kita pindah ke ruas kanan. 4x diperoleh 8. X-nya adalah 8/4 atau 2. Sehingga diperoleh titik 2,4/3. Kita substitusikan titik yang sudah diperoleh ke dalam tabel. Pertama 0,0, otomatis ini akan menghasilkan 0 ya, karena dikalikan 0. Yang kedua titik 3,0, berarti 25 kali 3 ditambah 30 kali 0, diperoleh 75. Yang ketiga 0,2. 25 kali 0 ditambah 30 kali 2 diperoleh 60. Yang ketiga 2,4/3. 25 kali 2 ditambah 30 dikalikan 4/3 diperoleh 50 ditambah 40, hasil akhirnya adalah 90. Yang kita ambil adalah maksimumnya ya. Tadi mintanya kan nilai maksimum. Sehingga yang kita ambil adalah 90. Demikian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.